Oke teman-teman, kali ini kita mau membahas mengenai beberapa hal yang mungkin kalian sudah tahu dan mungkin juga banyak yang belum tahu tentang hal ini. Nah, kita dapatkan dari IG udahtahubelum.id, dimana di sini beberapa info-info unik saya kira bagus untuk jadi referensi kita. Yang pertama ada ini, ada sosok kayak mumi itu. Udah tahu belum? Analisis DNA mengidentifikasi foto sebelah kiri adalah mumi Ratu Tie. Ratu Tie, istri dari Amenhotep III dan nenek dari Tutankhamun. Sedangkan foto sebelah kanan adalah reaksi 3D yang dibuat oleh tim peneliti dari Jerman dan Mesir. Kayak gitu kita lihat fotonya agak cantik ya. Di situ komentarnya agak kerusan ya. Ya agak lebih cantik sih. Kemudian ada seorang yang mencoba menggambar matador bersama bantengnya menggunakan sekitar 1000 ekor bangkai nyamuk di atas kertas berukuran 40 x 40 cm selama 2 tahun lamanya. 2 tahun men. Tapi hasilnya bagus sih, memuaskan. Itu dari bangkai nyamuk loh. Terus lanjut ada pada tahun 1970 seorang seniman dan juga peneliti bernama Amanda Feilding melakukan operasi transpanasi, yaitu teknik melubangi tulang tengkorak kepala. Ini adalah metode penyembuhan penyakit pusing dan gangguan jiwa dari orang zaman dulu. Uniknya, Amanda melakukannya sendiri tanpa didampingi dokter dan hanya menggunakan bor listrik. Alhasil, dia sembuh dari penyakit pusing dan lelah yang ia derita selama bertahun-tahun. Jadi kalau kalian pengen sembuh tuh dari pusingnya ya, ini dibor gitu. Tapi dia sendiri loh, gila. Ini belakangnya sini ya kayak di bor gitu. Ngeri. Lanjut, pada tanggal 15 April 2016 terjadi kebakaran di ruang operasi Tokyo Medical University Hospital. Hal ini diakibatkan atau disebabkan pasien kentut saat sedang menjalani operasi bedah bagian leher rahim menggunakan laser. Gas yang dikeluarkan pantatnya menyambar laser dan memicu kebakaran. Aneh-aneh ya, lagi di laser, jadi dia itu lagi di laser gitu, terus kayak kentutnya dia itu kayak emang kentut kan membuat ada gasnya ya, jadi itu kayak boom gitu loh. Dan dia terbakar akhirnya. Belum sempat nyium aroma kentutnya, malah dilahap api. Oke lanjut. Udah tahu belum? Perkenalkan, Masanobu Sato dari Jepang, juara lomba onani yang digelar di San Francisco setiap tahunnya. Dia mampu mengalahkan pesaingnya setelah mampu onani selama 9 jam lebih 33 menit. Jadi selama 99 jam lebih 33 menit ini dia kayak gitu, keluar atau enggak gitu, maksudnya itu lombanya gimana gitu kan, kita perlu tahu gitu kan, apakah ketahanannya dia atau selama itu terus-terusan keluar apa sih ya. Ya udah lanjut. Manuel Uribe dari Meksiko menjadi manusia paling gemuk di dunia, beratnya mencapai 597 kg. Namun sayangnya pria ini tercatat Guinness World Record meninggal pada tahun 2014 silam di usia 49 tahun. Bobotnya 597 kg. Tuh lihat aja, emang gede banget sih ya. Itu kakinya kan ya, kakinya, pahanya, perutnya paha sih. Perut ke bawah lah, leher ke bawah itu gede banget. Terus kakinya ya. Terus lanjut, pria asal Las Vegas bernama Aaron Farvenat menikah dengan ponselnya pada tahun 2016 silam. Alasannya, hubungannya dengan ponselnya itu sudah sangat dekat karena hanya ponselnya yang memberinya hiburan, ketenangan, dan membantunya untuk tidur. Dia menjadi satu-satunya suami yang tidak pernah dimarahi istri. Ya iyalah, nikahnya sama HP gitu. Kecuali kalau HP-nya ada di setel alarm, itu bisa jadi juga kena kena semprot dari istrinya kan. Kesepian apapun kalian, jangan pernah nikah sama HP meskipun itu merek iPhone. Iya sih ya. Lanjut, yang suka suara petir boleh mengunjungi wisata ekstrim yang ada di Sungai Catatumbo yang bermuara di Danau Maracaibo, Venezuela. Menurut pengunjung, danau tersebut disambar petir selama 200 kali dalam semenit. Dalam semenit itu 200 kali. Berarti setengah detik sekali itu pasti ada petir. Nggak sampai setengah detik ya, petir terus-terusan. Bahkan mereka bisa membaca koran di malam hari ya hanya menggunakan cahaya kilat. Udah nggak butuh lampu lah di sana ya. Yang jantungan jangan diajak. Lanjut, koala menghabiskan 20 jam sehari untuk tidur. 20 jam. Sisanya 4 jam ia gunakan untuk makan dan mencari pasangan. Jika tidak menemukan pasangan, koala kembali tidur. Pasti emaknya frustasi nih sama bocah ini. Tag temen kamu yang mirip koala. 20 jam sehari yaitu tidur.
Kalau aku mungkin ya 10 jam lah, ya setengah dari koala lah, hampir-hampir dari koala. Lanjut, udah tahu belum seorang anak bernama Sabin Koichi dari Brasil berkolaborasi dengan dukun palsu untuk menipu ibunya sendiri yang bernama Genevieve Boghisi yang merupakan istri mendiang kolektor seni. Sabin Cole menyuruh dukun meminta uang sebagai perawatan spiritual serta mengambil lukisan mahal dengan alasan lukisan tersebut memiliki kutukan. Total kerugian emak Genevieve 724 juta reasis atau sekitar 2,1 triliun. Itu seorang anak yang sangat berbakti pada orang tuanya karena dia mampu menghasilkan segitu dari perjuangannya menipu orang tuanya sendiri ya. Tolong jangan diberitahu, beri aja dia tempe. Lanjut, pada umumnya yang digunakan untuk melukis adalah sebuah benda. Namun pria ini di Australia bernama Picasso melukis menggunakan rudal tempur miliknya atau yang biasa disebut si Johnny. Dan uniknya lukisan yang dihasilkan itu terlihat indah dan akurat. Nah itu mungkin belakang-belakangnya itu ya hasil dari lukisan dari si Johnny Tumpul itu ya. Tapi ya bagus sih. Dan ini kemarin beberapa memang viral sih ya. Lanjut, udah tahu belum tradisi Medasana di India adalah tradisi berguling-guling di atas bekas ludah kasta Brahmana yang dilakukan oleh kasta terendah, yakni kaum Dalit. Menurut keyakinan mereka, bekas ludah tersebut bisa membawa keberkahan dan obat dari segala penyakit. Meskipun tradisi ini dilarang oleh pemerintah karena tidak manusiawi, tradisi Medasana yang ada sejak 4.000 tahun ini tetap dilakukan. Jadi dia itu kayak ada ludah, di ludah itu begitu, terus mereka berguling-guling di situ. Itu dilakukan oleh kaum Dalit untuk ini benar-benar penjilat ya, penjilat ludah teman gitu. Bukan penjilat sih, kayak malah guling-guling mandi ludah teman sendiri gitu. Vendavan emang kayak gitu sih. Kemudian lanjut, penulis buku bernama Sheridan Simov menulis sebuah buku pada tahun 2011 silam dengan judul What Every Man Think About Apart From Sex. Apa yang dipikirkan setiap pria selain seks. Berisi 200 lembar dan isinya kosong tanpa tulisan. Uniknya buku ini laris mengalahkan penjualan buku Harry Potter dan Da Vinci Code men. Gila. Harusnya nggak cuma 200 halaman ya, harusnya itu 365 halaman biar pas. Jadi kayak dibuat tips menghilangkan pikiran seks bagi pria selama 1 tahun gitu kan. Dan isinya kosong. Apakah kamu termasuk? Ya tahu. Lanjut, insiden paling ajaib terjadi tahun 1988. Pesawat Aloha Airlines kehilangan sepertiga bagian atas atapnya saat berada di ketinggian 24.000 kaki. Semua penumpang selamat kecuali seorang pramugari yang terlempar keluar. Menurut salah satu penumpang, dia melihat retakan kecil berukuran 15 cm di dekat pintu sebelum terbang. Namun dia tidak memberitahu siapapun. Ya ini sih kecelakaan yang ini ya. Dan untungnya sih, ya maksudnya bukan untung, maksudnya tetap ada yang meninggal kan. Tapi pilotnya itu nggak panik gitu untungnya. Dan mereka selamat. Yang lain nggak kena angin gitu. Padahal tingginya itu ketinggian 24.000 loh. Tinggi banget lumayan. Untungnya banyak yang selamat sih. Lanjut, karena memiliki wajah yang mirip dengan korban pembunuhan, Gilberto Aroha dari Brazil ini menghadiri upacara pemakamannya sendiri. Berawal dari saudaranya yang mengklaim bahwa mayat tanpa identitas yang ditemukan polisi tersebut adalah Gilberto. Padahal itu hanyalah mirip. Jadi dia itu kayak pulang, tahu-tahu udah dikabari bahwa dia itu meninggal gitu. Dia bisa stres nggak sih kayak gitu? Lanjut, kalau kamu suka tantangan, kamu boleh mengunjungi taman labirin terbesar di dunia yang diberi nama Cool Pets Pumpkin dari Dixon, California, Amerika Serikat. Kamu bisa kesasar berjam-jam, bahkan beberapa pengunjung menghubungi 911 itu kode untuk meminta bantuan ya, untuk meminta bantuan dari pihak kepolisian. Bahkan Sherlock pun tidak mempan di sini. Ya. Jadi kalian yang pusing ya, pusing-pusing ataupun butuh hiburan untuk bisa melatih akal kalian, ini harusnya itu gampang ya. Jadi dia itu kayak dibuat dulu, ini kan ada petanya gitu kan. Nah itu pakai peta itu dicoba-coba dulu kayak permainan itu dulu gitu, baru nanti kamu ke situ itu pakai peta yang benar gitu. Lanjut, udah tahu belum
Ashraful Alam dinobatkan menjadi pria tertampan di Bangladesh. Dia memiliki 2 istri. Istri kedua adalah seorang artis. Tak puas sampai di situ, orang tampan ini memiliki seorang kekasih cantik yang membuat istri kedua cemburu berat. Kalau kita lihat, istrinya sih lumayan cantik ya, cantik lah ya. Kalau kita lihat orang bahwa dia itu sebagai pria tertampan, ya itu sebenarnya kita itu tampan, kita cuman salah tempat aja gitu. Seharusnya kalau kita kesana ya mungkin agak lebih bisa dipertimbangkan lah ya daripada dia gitu. Lanjut sih, dia adalah Andre Stender, seorang polisi yang bertugas di Kempton Park, Afrika Selatan. Pada era 1960 sampai 1970-an, di waktu senggangnya, dia melakukan beberapa kali aksi perampokan bank dan kembali ke kantor menyelidiki kasus yang ia perbuat sendiri. Jadi ini polisi yang bener-bener kayak nggak, apa ya istilahnya, nggak ada waktu-waktu untuk nganggur. Kalau dia lagi nggak bertugas ya dia beralih profesi sebagai pencuri, dan kemudian dia menelusuri atau mengidentifikasi dan serta menyelidiki kasusnya tersebut. Kasusnya dia itu sendiri gitu yang diselidiki. Ya, pasti aman sih ya. Dia multi talent. Lanjut, mengetahui pekerjaan ayahnya yang sering manjat, seorang anak perempuan memberi sayap mainan kepada ayahnya agar ayahnya selamat. Anak gadis itu pun sangat senang ketika mengetahui ayahnya menggunakan sayap yang ia berikan. Ini sih apresiasi untuk menghargai putrinya. Semoga sayapnya nggak patah ya guys ya. Oke, lanjut. Negara kecil di Eropa yang tidak memiliki utang, bandara, dan militer. Negara ini memiliki ekonomi yang makmur dengan industri besar dalam hal elektronik. Ini nggak disebutin negaranya mana ya. Gimana rasanya tinggal di negara yang tidak punya utang? Beda dengan di kita yang utangnya bertriliun-triliun. Lanjut, sebanyak 1,5 juta balon helium dilepaskan di Ohio, Inggris secara serentak oleh United Way of Cleveland. Awalnya menarik perhatian publik, namun United Way harus menghabiskan dana di pengadilan karena tuntutan kerugian penduduk sekitar akibat balon tersebut. Mulai dari kecelakaan mobil, penerbangan yang ditunda, bahkan Guinness World Record mencabut rekor tersebut. Dia emang mencemari lingkungan sih, tapi ya puas ya segitu banyaknya. 1,5 juta balon helium loh. Lanjut, ini hampir kayak tadi ya. Sebuah buku berjudul Everything Men Know About Women yang ditulis oleh Dr. Alan Francis yang merupakan seorang penulis buku ternama. Uniknya, buku ini berisi 100 halaman kosong, seolah memiliki makna bahwa pria sulit memahami wanita. Seharusnya setiap halaman ditulis kata terserah ya guys ya. Ya iya sih, nggak usah kosong, artinya terserah gitu. 100 halaman tuh. Karena yang isinya itu ya yang kita ketahui tentang wanita cuma terserah. Lanjut, mahkota Ratu Elizabeth Imperial State Crown adalah mahkota paling mewah sebab terdiri dari 3.000 batu permata. 3.000 batu permata. Di antaranya 2.868 berlian, 273 mutiara, 17 safir, 11 zamrud, dan 5 rubi yang merupakan koleksi batu permata selama berabad-abad Raja dan Ratu Inggris sebelumnya. Jadi ya itu kumpulan dari permata-permata yang dari dulu sampai sekarang itu kemudian dikumpulkan di satu mahkota yang dipakai oleh Ratu Elizabeth ini gitu, yang bernama Imperial State Crown atau mahkota imperial kerajaan ya. Kalau dikira-kira harganya berapa ya? Lanjut, apa sih ini? Abarimon merupakan sebutan makhluk humanoid yang tinggal di sebuah lembah besar pegunungan Himalaya di daerah Pakistan. Ciri khas dari makhluk legendaris ini adalah telapak kaki yang menghadap ke belakang namun bisa berlari kencang. Nah ini kira-kira pertanyaannya adalah larinya itu ke belakang, mundur gitu, atau lari ke depan? Kalau lari ke depan berarti emang telapaknya itu kan hadap ke belakang gitu kan ya. Tapi bisa berlari kencang. Kalau di kita, di teman-teman ya yang mungkin legenda-legenda yang ada di desa-desa itu mungkin ini yang dinamakan wong gadungan gitu ya. Wong wedungan itu kan diketahui atau diceritakan itu tidak punya telapak kaki. Kemungkinan terlihat tidak punya telapak kaki itu karena telapak kakinya itu menghadap ke belakang kayak di ini gitu. Ya mungkin ini kelainan genetika juga sih. Lanjut, Meksiko memiliki gurun yang disebut Zone of Silence, zona diam atau zona senyap.
Di burung ini jam berhenti berdetak, radio tidak berfungsi, dan kompas tidak bisa menemukan arahnya. Keren ya. Meksiko memiliki sebuah burung yang selalu sunyi senyap, hanya ada sedikit kehidupan di tengah burung tandus ini. Bahkan sinyal gawai atau handphone pun tidak berfungsi sama sekali. Kawasan ini dikenal dengan nama Zona del Silencio atau zona diam atau zona senyap. Burung tandus ini berlokasi di Meksiko bagian utara, tepatnya di dalam negara bagian Durango, Chihuahua, serta Coahuila. Lokasi burung ini cukup dekat dengan kota Mapimi yang juga dikenal dengan nama Mapimi Silent Zone. Beberapa insiden misterius yang pernah terjadi di situ itu antara lain zona del Silencio masuk dalam jajaran tempat misterius di dunia selain segitiga Bermuda. Bagaimana tidak, kawasan ini disebut-sebut tidak bisa ditembus oleh sinyal. Bahkan jarum kompas pun seakan-akan tidak berfungsi. Dikutip dari situs IB Times India, insiden misterius pertama di zona del Silencio adalah terjadi sekitar tahun 1930-an. Seorang pilot bernama Francisco Sarabia sedang terbang dan menjelajah di atas kawasan burung ini. Ia terus menerbangkan pesawatnya hingga tiba-tiba peralatan radionya berhenti bekerja. Pesawat Francisco kemudian jatuh dan ia ditemukan tewas. Francisco Sarabia menjadi orang pertama yang tewas dalam kecelakaan pesawat di zona del Silencio. Setelah insiden yang menimpa Francisco, kawasan ini kembali mendapat perhatian ketika rudal milik Amerika Serikat ditemukan jatuh di zona diam ini. Dilansir dari Ancient Origin, rudal tersebut ditembakkan dari pangkalan rudal White Sands di New Mexico dan diperkirakan meleset sekitar 400 mil ke arah selatan. Jadi kalau misalkan ini dibuat ini aja kayak bunker pertahanan gitu, karena ketika diserang musuh itu nggak akan berfungsi serangannya. Lanjut, buat yang suka hal ekstrim, kalian bisa mengunjungi Cliff House atau yang berada di Australia, yakni rumah gantung di tepi jurang yang didesain untuk para milioner sebab memiliki 4 lantai, lantai atas sebagai parkiran, lantai paling bawah merupakan jacuzzi dan barbecue, juga terdapat jendela jumbo untuk menikmati pemandangan. Ya kalaupun kaya nggak akan kayak gini juga sih, ekstrim banget, apalagi takut ketinggian. Ya nggak apa. Dan di sini ya mungkin nggak bisa tidur ini mas, karena suaranya kan kayak gitu, suara lautnya itu ya. Kemudian Jonathan Lee Riches menjadi satu-satunya orang dengan tuntutan terbanyak di dunia. Tercatat telah menuntut sekitar 4.000 orang dan perusahaan. Bahkan menuntut Guinness World Record setelah namanya dimasukkan dalam kategori orang yang paling tidak sadar hukum. Dia nuntut yang ngasih rekor buat dia gitu. Namun pihak Guinness membantah telah membuat kategori tersebut. Ya kita bayangkan kalau kita tetanggaan sama orang ini, ya gimana rasanya gitu. Kemudian lanjut, film Candyman tahun 1992 menggunakan lebah asli saat proses syuting. Aktor Tony Todd disengat 23 kali dan satu sengatan dibayar $1.000. $1.000 14 juta ya. 23 kali, udah banyak ya. Tapi itu pakai lebah asli loh, pakai lebah asli. Kalau kita disengat dapat tembemnya doang. Oke lanjut, potret burung kuntul yang tertangkap kamera fotografer sedang berdiri di belakang badak yang tidak tahu diri. Badak itu menyirami burung kuntul dengan air kencing di Taman Nairobi, Kenya. Jadi hati-hati kalau kalian sedang berada di kawasan-kawasan orang-orang yang agak gede gitu, mending agak menjauh dikit, karena bisa jadi tidak hanya kayak kencing kayak gini, tapi asap-asap kayak tadi itu yang kebakar karena laser itu juga bisa terjadi untuk kita gitu. Terus ini Nyotaimori atau body sushi adalah tradisi makan sushi yang masih eksis hingga kini. Ini adalah tradisi kuno menikmati sushi di atas tubuh wanita tanpa busana. Tradisi ini dulu dibuat sebagai perayaan para samurai yang menang dalam pertempuran. Ya, nggak manusiawi sih. Tapi ya orang-orang kaya biasanya kayak gitu sih, bebas gitu kalau orang kaya gitu ya. Ya, yang udah makan nggak diajak. Aduh. Makanannya cuma sushi sih di sini. Ya itulah teman-teman, kadang beberapa hal di dunia ini tuh memang kayak kita nggak semuanya tahu gitu. Jadi nantinya kita akan buat program kayak gini, informasi-informasi yang mungkin agak unik, nyeleneh, ataupun informasi yang belum banyak diketahui orang, ataupun informasi yang menarik gitu. Intinya seberapapun anehnya kita ataupun sensasi yang kita lakukan untuk bisa terlihat lebih beda ataupun bisa terkenal ataupun sesuatu yang lain, sebisa mungkin ya yang manusiawi aja gitu. Terlebih mungkin bisa pakai prestasi dan sebagainya. Ya mungkin itu teman-teman, bye bye.